Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, APBD adalah nafas pembangunan daerah. Dari sinilah pemerintah dapat menentukan anggaran belanja, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik. Di sisi lain, pajak dan juga retribusi daerah menjadi penting untuk pendapatan asli daerah yang akan menopang APBD itu sendiri. Anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah atau APBD adalah nadi pembangunan di Jawa Timur. APBD bukan sekedar catatan angka, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan merata, pelayanan publik terjaga, dan roda perekonomian terus berputar. Sumber terbesar APBD berasal dari pajak dan retribusi daerah, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, hingga retribusi jasa usaha dan pelayanan umum. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Pajak adalah bentuk gotong royong modern di mana warga ikut membiayai pembangunan yang kelak kembali mereka nikmati. Ketika masyarakat membayar pajak kendaraan, sesungguhnya mereka sedang menanam investasi pada kualitas jalan, keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasi publik. UMKM menjadi wajah nyata dari pemanfaatan APBD. Dengan jumlah lebih dari 10 juta unit, UMKM adalah ruang hidup bagi jutaan keluarga. Pelaku UMKM mendapat dukungan APBD berupa pelatihan digital, akses modal, dan promosi. APBD membekali pelaku usaha untuk bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar global. Setiap rupiah yang masuk melalui pajak dan retribusi kembali dalam bentuk fasilitas publik, subsidi kesehatan, bantuan pendidikan, hingga dukungan sosial. Inilah bukti nyata bahwa APBD, pajak, dan retribusi bukanlah beban, melainkan tabungan sosial yang menjaga ketangguhan ekonomi rakyat. APBD bukan sekedar anggaran, ia adalah wujud nyata kepercayaan masyarakat melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan untuk kemudian kembali dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Terkait masalah anggaran APBD 2026 ini memang kita harus melakukan sebuah kerja ekstra ya, karena banyak sekali semacam kayak kebijakan apakah dari pusat yang harus kita akomodir, terus kemudian perubahan dinamika di masyarakat ini juga semakin cepat untuk berkembangnya. Yang pertama tentunya kami sangat menyoroti sekali kemarin itu terkait masalah PAD ya, karena tanpa adanya PAD yang cukup, kita juga tidak mungkin untuk bisa mampu membuat sebuah program yang banyak dan efektif juga gitu kan. Termasuk ada kebijakan pemerintah pusat yaitu masalah option BPKB kendaraan itu. Kita itu untuk 2026 kita itu kurang 4,9 triliun itu dari pembagian aja kan pajak daripada kendaraan itu, sehingga kami sangat mendorong sekali untuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur semakin aktif untuk peningkatan APBD di PAD-nya di beberapa sektor yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yang kita soroti kemarin, selain kita mengingatkan masalah seperti itu, kita juga sangat berharap kepada Pemprov Jawa Timur untuk mengoptimalkan daripada BUMD yang ada di kita. Karena apa?
option kendaraan kita sudah berkurang, itu kalau tidak kita istilahnya itu aktif untuk mencari sumber pendanaan yang lain untuk Provinsi Jawa Timur ini juga akan sulit lah. Di antaranya itu adalah penguatan daripada BUMD itu. Kita sangat menyadari sekali bahwa kondisi masyarakat juga seperti ini. Kita berharap kepada Pemprov ya jangan sampailah kita semakin membebani masyarakat sehingga kita yang harus kerja ekstra dalam rangka untuk penguatan daripada PAD kita itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kita soroti juga kemarin itu ya terkait masalah penguatan daripada penguatan dan peningkatan daripada ekonomi masyarakat. Saat ini kita semuanya tahu bahwa kondisi ekonomi bukan hanya nasional tapi ya mungkin secara global ya ada semacam kayak penurunan seperti ini, ada kekacauan perang di mana-mana sehingga berimbasnya kepada ekonomi dan itu juga sampai berimbas kepada masyarakat kita. Sehingga kami juga sangat mengapresiasi kepada Pemprov Jawa Timur. Insya Allah pada 2026 ini akan ada sedikit tambahan juga program-program yang terkait bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Itu kemarin ya atas dorongan dan dukungan daripada teman-teman di legislatif di DPR. Pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan rapat paripurna tentang rancangan APBD tahun 2026 serta perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Apakah APBD tahun 2026 nantinya akan benar-benar berdampak terhadap masyarakat Jawa Timur serta perubahan perda tentang pajak dan retribusi daerah juga bisa langsung berdampak baik terhadap masyarakat Jawa Timur? Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 pada hari ini Senin 22 September 2025 tepat pada pukul 10:39 waktu Indonesia bagian Barat. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketercapaian target pembangunan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026.
Hal ini menjadi prinsip dasar bagi Banggar dalam melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda APBD tahun anggaran 2026 bersama dengan TAPD Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah disampaikan melalui Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan APBD tahun anggaran 2026. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rancangan Perda tentang rancangan APBD tahun anggaran 2026 yang dilakukan oleh Banggar bersama TAPD, diperoleh perangkaan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dalam Nota Gubernur diproyeksikan sebesar 28.263.093.314.517 rupiah yang bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 17.252.325.537 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer sebesar 10.994.290.989 rupiah. Dan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 28.150 juta rupiah. Dari dimensi pendapatan daerah diperbandingkan dengan tahun anggaran 2025, terlihat pendapatan daerah kita mengalami stagnasi. Bahkan secara agregat, pendapatan daerah diproyeksi turun minus 1,2%. Proyeksi penurunan pendapatan daerah harus menjadi peringatan dini atas penurunan kapasitas fiskal daerah di dalam membiayai setiap komponen belanja daerah. Untuk belanja daerah tahun 2026 dialokasikan sebesar 29.250.110.224.297 rupiah yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Pertama, belanja operasi sebesar 22.233.275.288.098 rupiah. Yang kedua, belanja modal sebesar 1.787.247.999 rupiah. Belanja tak terduga sebesar 198 miliar 25 juta rupiah. Dan keempat, belanja transfer sebesar 5.108 miliar 522 juta 688.200 rupiah. Dengan alokasi belanja daerah sebesar 29.257 miliar 110 juta 224.297 rupiah dan pendapatan daerah sebesar 28.263 miliar 93 juta 314.537 rupiah mengakibatkan defisit sebesar 994 miliar 16 juta 909.760 rupiah dalam APBD tahun anggaran 2026. Badan Anggaran belum menemukan harmonisasi antara perangkaan RAPD 2026 dengan tema pembangunan dalam RKPD 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan wilayah strategis dan peningkatan produktivitas menuju kemandirian pangan dan energi. Selain itu, dalam APD 2026 perlu dilakukan pencermatan terkait dengan sinkronisasi belanja program dengan program prioritas pembangunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 serta dengan program prioritas pemerintah pusat. Untuk itu, Badan Anggaran berharap setiap komisi secara teliti mencermati rencana kerja anggaran RKA pada setiap OPD mitra. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2026 merupakan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau SILPA tahun anggaran 2025 yang sebesar 1.003.193.532.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2026 9.176.622.240 rupiah untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank, yaitu PT SMI atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat terdampak COVID-19. Sehingga diperoleh pembiayaan neto sebesar 994.016.909.760 rupiah yang digunakan untuk menutupi defisit tahun anggaran 2026.
Rapat Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Banggar bersama dengan TAPD, maka rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2026 telah memenuhi ketentuan regulasi formal, materi muatan, dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Badan Anggaran berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD tahun anggaran 2026 layak untuk ditindaklanjuti pembahasannya oleh komisi-komisi maupun fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan nota penjelasan terhadap Praperda usulan Pemprov Jawa Timur tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana telah dijadwalkan oleh Bamus DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur pada tanggal 8 September yang lalu. Dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur. Sidang Dewan yang kami hormati, penyusunan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perubahan terhadap beberapa materi muatan Perda PDRD, baik ketentuan mengenai pajak daerah maupun retribusi daerah. Kami ingin menyampaikan bahwa sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dalam perubahan ini terdapat dua pokok muatan materi yang perlu kami lakukan perubahan dan penyesuaian sebagai berikut. 1. Perubahan ketentuan mengenai pajak daerah. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan hasil pengkajian atas implementasi Perda PDRD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kebutuhan daerah. Antara lain A. Penghapusan pajak alat berat dari jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemprov Jawa Timur. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang HKPD yang menyatakan bahwa jenis pajak dapat tidak dipungut. Dalam hal 1 potensinya kurang memadai dan atau Pemda menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Dan kami mengambil posisi untuk mengusulkan Raperda ini penghapusan pajak alat berat dari jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemprov Jawa Timur. Berikutnya adalah perumusan ulang terhadap definisi perangkat daerah. Rumusan definisi perangkat daerah perlu disesuaikan batasan definisinya, sehingga tidak menimbulkan multitafsir terhadap definisi sebenarnya. Mengingat di dalam Perda yang berlaku juga terdapat pengaturan mengenai kabupaten kota, maka untuk selanjutnya sebagaimana halnya makna perangkat daerah dalam berbagai Perda provinsi lainnya, bahwa definisi perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. C. Pengaturan ulang ketentuan mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak sesuai dengan jenis pajak provinsi. Bahwa jenis pajak yang dipungut oleh Pemprov tidak menggunakan sistem tahun pajak, maka ketentuan mengenai jangka waktu tertentu yang digunakan untuk menetapkan jenis pajak terutang adalah masa pajak. Karena itu ketentuan mengenai masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak diubah menjadi masa pajak. D. Penegasan mengenai kedaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. E.
menghapus frasa pajak MBLB dalam pasal 119. Dilakukan penghapusan frasa pajak MBLB dari ketentuan pasal 119 Perda PDRD dikarenakan pajak MBLB bukanlah jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 2. Perubahan ketentuan mengenai retribusi daerah. A. Tindak lanjut hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil evaluasi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terhadap Perda PDRD, terdapat beberapa materi pengaturan yang harus dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Antara lain 1. Terdapat beberapa kegiatan jasa pada UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu yang direkomendasikan untuk dihapus dari struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha karena bukan merupakan objek retribusi sebagaimana termuat dalam pasal 87 Undang-Undang HKPD. 2. Pada RSUD Muhammad Nur Pamekasan tercantum beberapa objek retribusi yang direkomendasikan untuk dihapus. Juga 3. Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan terhadap pengelolaan pertambangan rakyat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disesuaikan dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memperjelas ketentuan pengecualian objek retribusi jasa umum dan objek retribusi jasa usaha. Perlu dilakukan penegasan makna atas ketentuan pasal 64 ayat 2 dan pasal 68 ayat 7 Perda PDRD bahwa pemungutan retribusi jasa umum dan atau retribusi jasa usaha hanya dilakukan terhadap penyediaan, pelayanan dan atau pemanfaatan atas pelayanan, jasa, tempat dan atau aset yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah provinsi. C. Penambahan penerapan badan layanan umum daerah, pengenaan dan pemungutan tarif atas layanan 23 blut baru di lingkungan Pemprov Jawa Timur berupa blut SMK akan diatur dalam perubahan lampiran 2 struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha Perda PDRD. D. Optimalisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah dengan menambah objek pungutan baru. Demikianlah beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai urgensi diusulkannya rancangan peraturan daerah dimaksud beserta materi yang diatur di dalamnya. Tentu saja kami juga mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki muatan materi Raperda ini sehingga nantinya akan benar-benar menjadi perda yang berkualitas dan dapat diimplementasikan serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan di Jawa Timur. Selanjutnya kami kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak terkait untuk kelancaran pembahasan Raperda ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Musyafaq. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baru selesai paripurna. Iya, mumet, Pak. Iya. Baik, Pak, kalau setelah tadi kita mengikuti paripurna hari ini ya, Pak, ya, ada perubahan anggaran 2026. Bagaimana pendapatnya Bapak? Bukan perubahan anggaran, tetapi untuk rancangan. Untuk rancangan APBD tahun 2000. Baik, nah kalau pendapat Bapak sendiri untuk APBD 2026 jika dibandingkan dengan APBD 2025, apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus ditambah, Pak? Jadi kita harus dibalik pertanyaannya karena antara 2025 dengan 2026 itu ada aturan yang sangat mendasar. Oke. Misalkan skema pajak BPNKB. Kemudian ada skema dana transfer yang sangat besar tidak terkucur ke provinsi, bahkan ke daerah-daerah. Nah, dari skema-skema itu kalau dibandingkan dengan 2025 tentu ini akan jomplang. Tetapi kan 2025 sudah 33 ya kalau misalnya. Kemudian sekarang malah 2009. T. Ya, 29 T. Sementara 2025-nya kan 33 kan itu ya. Berkurang berarti. Ya, berkurang. Lah berkurangnya itu karena ada skema pembiayaan yang harus langsung ditarik pusat, ya, yang mestinya itu adalah bagian dari dana transfer pusat ke provinsi. Sekarang langsung misalkan ada kegiatan, ada MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih, ada itu langsung pusat masuk ke. Ya itu tidak melalui transfer ke daerah dulu, udah daerah yang melaksanakan. Sekarang itu pemerintah pusat banyak langsung ke daerah. Mungkin ini bagian daripada perbaikan supaya tidak banyak birokrasi, yang nantinya uang itu bisa lewat talang itu bisa bocor di mana-mana kan gitu ya. Jadi langsung talangnya dari pusat ke daerah gitu ke tempat. Itu yang menyebabkan adanya selisih gitu. Selisih ya. Dari 2025 33 triliun, kemudian 2026 ini 29 triliun. Iya. Gitu, baik. Kemudian bagaimana DPRD ini bisa memastikan prioritas belanja daerah tidak hanya habis untuk belanja pegawai, Pak, tetapi juga menyentuh sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan dan juga UMKM. Ya itu memang mandatorinya dari pusat. Pendidikan, kesehatan, kemudian masalah ekonomi kerakyatan yang harus sekarang didorong maksimal. Tetapi perlu diingat bahwa dana kesehatan itu sudah dipatok minimal kan 30% kan ya. Sekarang Jawa Timur itu sudah angkanya di atas, yaitu sampai 32%. Kemudian untuk pendidikan, pendidikan ini sebenarnya sudah sangat besar, tetapi ini kan dibagi-bagi, dihibah BOS, dihibah sekolahan melalui aspirasi DPRD, melalui aspirasi Musrenbang. Ini pecah-pecah di OPD-OPD sehingga seakan-akan tidak kelihatan, padahal ujung-ujungnya nanti ya semua itu untuk pembangunan wilayah di Aceh Jawa Timur. Sehingga kesannya kalau itu biaya operasi itu adalah bagian kumpulan anggaran yang tadi itu di OPD-OPD yang dikatakan bahwa itu berada di mereka. Yang kelihatan langsung itu hanya kecil, itu hanya karena memang pengaturan dalam struktur anggaran APBD itu sudah dipilah-pilah. Ketika ini melalui jalur anggota DPR untuk pengajuan itu masih hibah, ini nggak bisa kelihatan, padahal itu fisik. Misalkan saya mengajukan wilayah ini harus ada jembatan yang
itu harus diperbaiki. Oke, di ACC. Tapi ini tidak masuk dalam biaya pembangunan langsung melalui eksekutif atau biaya pembangunan kan gitu. Tapi ini adalah melalui hibah misalkan. Begitu juga ada beberapa kegiatan misalnya Rutilahu. Itu kita memberikan ruang kepada aparat pemerintah yang ada di pusat melalui Kodam. Kita memberi anggaran banyak untuk mereka membantu perbaikan rumah orang-orang yang nggak layak. Itu tidak bisa dilihat bahwa ini membangun. Gitu lah. Nggak Bapak. Paham ya? Nggak. Nah itu. Baik, kalau kita bicara tentang, tadi kita udah bicara tentang APBD 2026 Pak. Nah, kita sekarang ke pajak daerah dan juga retribusi. Menurut sumber PAD ini, apa langkah DPRD untuk menyeimbangkan antara peningkatan PAD dan menjaga iklim usaha agar tidak terlalu membebani masyarakat? Ngatain Pak. Saya kira di Jawa Timur tidak ada perubahan apa-apa, kenaikan apalagi, bahkan ada kebijakan beda dengan Jawa Barat. Itu kalau di sana orang yang tidak membayar itu dikasih penghormatan, dibebaskan. Sementara orang yang rajin bayar pajak itu kita abaikan. Kita ambil kebijakan bahwa mereka yang rajin bayar itu dikasih reward. Sementara yang gak rajin bayar, ya kita tidak kasih denda. Jadi kalau di Jawa Barat kemudian orang yang gak rajin kemudian dikasih reward, sementara orang yang rajin itu tidak dikasih penghargaan, akhirnya nanti itu lebih baik kita itu aja, nggak rajin bayar pajak aja, toh nanti yang dikasih penghargaan itu nggak rajin. Ya, kita balik di Jawa Timur. Aku ngomong sama gubernur, gini loh, saya kira urusan orang bayar pajak itu bukan karena punya ndak punya, tapi karena itu mental. Mindset ya Pak ya? Mindset. Seperti kita ini orang bayar zakat itu ya. Nah wis memang mokong nggak gelem bayar zakat, masih duitnya orang nggak bayar dia. Iya enggak? Iya. Karena udah mentalnya atau mindsetnya itu udah nggak itu gitu loh. Nah, tapi kalau emang orang itu sudah itu, bahkan banyak orang itu yang mengumpulkan sebagian daripada penghasilannya itu dicicil setiap bulannya, dia nyisihkan, misalkan kena 1 juta kalau 1 tahun pajak itu. Dia nyicil 1, saulah 1. Dalam rangka itu adalah orang-orang yang memang betul-betul dia itu punya tanggung jawab sebagai warga negara membayar pajak. Tapi saya yakin bahwa tidak ada peningkatan pajak. Yang kita sayangkan itu begini. Pembelian mobil-mobil listrik yang menggunakan baterai itu tidak dikenakan BPNKB, tidak kena pajak di itu. Nah itu sekarang marak bagi rakyat, seneng. Aku bisa tuku mobil gak bayar pajak, murah kan ya? Di sisi lain kita akan kehilangan potensi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sekian hari. Sama nggak tahu itu ya, sekarang di depannya Korem itu ada mobil-mobil baterai yang datang itu tidak hanya puluhan tapi bahkan ratusan ribuan. Di tempat lain juga begitu. Ini semua kalau regulasinya pusat tidak segera melakukan perubahan, ini ada rasa ketidakadilan yang muncul di tengah masyarakat. Oke, kita sebagai pembeli, kalau membeli untung kita, kalau pajaknya ya. Tapi sebagai warga masyarakat yang pajak itu dipakai untuk membiayai macam-macam, itu nggak dapat dari situ. Ya kan? Jadi ini apa maksud daripada pemerintah ada perlakuan mobil yang tidak menggunakan BBM, kemudian yang menggunakan listrik itu dibebaskan itu sebenarnya tujuan utama itu apa? Nah ini kita masih mencoba untuk melakukan revisi tentang pajak dan retribusi tadi itu. Regulasinya seperti apa pusat itu?
tetap menunggu regulasi dari pusat berarti ya, Pak ya? Kalau ini semata-mata karena ini adalah produk Cina, kemudian ke sini dikasih privilege yang luar biasa, ya Pak Prabowo sebagai presiden ya harus ditinjau ulang lah, ya kan? Kalau itu adalah kebijakan lama yang mendapatkan privilege itu adalah teman-teman lama, ya harus kita tinjau ulang terkait dengan kebijakan ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti ke depannya kebijakan dari pusat tentang pajak, terutama untuk yang kendaraan listrik ini bisa segera ada regulasi dan keputusan yang terbaik untuk masyarakat ngatur Bang. Ini masalahnya. Matur nuwun Bapak dan pemirsa kita tidak bisa memuaskan apa yang sampun ini Pak, sangat memuaskan. Dan pemirsa kita akan menunggu bagaimana nanti regulasi tentang pajak kendaraan listrik dari pemerintah pusat untuk nantinya diaplikasikan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur. Badan Anggaran DPRD mencatat, meski ada kenaikan pendapatan daerah, transfer dari pemerintah pusat justru menurun. Sementara itu, belanja daerah meningkat tajam hingga defisit melebar menjadi 4,39 triliun rupiah. DPRD menegaskan beberapa catatan penting. Pertama, pendapatan asli daerah harus dioptimalkan. Aset daerah yang belum produktif harus diperdayakan. Kedua, belanja pegawai jangan sampai membengkak melebihi 30% dari total belanja. Ketiga, belanja modal wajib diarahkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, pemanfaatan silpa tahun sebelumnya sebesar 4,7 triliun rupiah harus tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Ya, tadi kan sudah disampaikan pendapat Banggar untuk RAPBD 2026 dan secara umum tadi menyampaikan beberapa poin rekomendasinya dan ujungnya adalah RAPBD yang kita ajukan 2026 ini layak untuk dibahas lebih lanjut di komisi-komisi dan tentu kita akan bersiap para OPD untuk rapat-rapat komisi mendalami masing-masing rancangan RAPBD masing-masing OPD dan tentunya kita berharap prosesnya berjalan sesuai dengan aturan dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan itu. Intinya rekomendasinya masih bisa kita terima ya, bahwa kita harus mengoptimalkan pendapatan, kemudian pengelolaan aset dan juga bagaimana kemandirian. Dan tadi ada yang terkait dengan belanja modal yang menurut kami itu dari klarifikasi Bu Gubernur, bahwa secara aturan mandatory spending-nya memang tidak sampai 40%, tapi total nilainya infrastruktur kita adalah kegiatan yang di tagging 7, sekian triliunnya. Ini bahwa belanja modal kita juga cukup besar ya, yang tersebar di dinas KPU-an, ya, kelautan, perikanan, kemudian ada di pendidikan, kesehatan, sosial, semua belanja modal banyak. Jadi ada miss di situ, tapi sudah diklarifikasi bahwa infrastruktur kita sudah 7, sekian persennya. Sisi pajak terkait dengan administrasi, masa pajak dan lain sebagainya perlu lebih ditegaskan lagi karena ada kaitan dengan kadaluarsa untuk masa pajak. Kemudian retribusi ada beberapa yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan normanya ya di beberapa OPD. Kemudian ada yang baru dan harus ditambahkan. Nah, ini kan menambah kekuatan dari retribusi daerah, gitu, sehingga bisa mendukung PAD yang lebih baik lagi. Oh, yang dihapus itu pajak alat berat. Pajak alat berat itu karena setelah kita diskusi, kita bahas, kita cari datanya, itu potensinya setahun hanya sekitar 7 juta.
7 juta rupiah untuk pajak alat berat, bukan untuk semuanya. Iya, sehingga ini akan nggak imbang, dengan tidak seimbang, tidak sebanding dengan operasionalnya nanti. Nah, Kementerian Keuangan di Undang-Undang KPD itu juga apabila dipandang tidak layak, maka bisa tidak dipungut. Nah, kita gunakan pasal itu, akhirnya tidak kita mohon, kita usulkan untuk dihapus saja pajak alat berat itu. Kendaraan bermotor tidak ada masalah, tetap aja seperti yang kemarin-kemarin, ada diskon dari Bu Gubernur untuk pengenaannya, dasar pengenaan, sehingga tidak ada kenaikan dari tahun kemarin ke tahun ini. Ya, sama, yang dibayar oleh WP sama, 2024 di tahun 2025 sama besarnya. DPRD mengingatkan agar pemungutan pajak dan retribusi tidak membebani rakyat kecil. Prinsip keadilan harus diutamakan. Jangan sampai rakyat menanggung beban ganda sementara pemilik usaha besar bisa mencari celah untuk menghindar. Perubahan Perda Pajak dan Retribusi sendiri diharapkan bisa menjadi instrumen untuk memperkuat pendapatan asli daerah dengan regulasi yang lebih sederhana, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Pemerintah daerah punya ruang lebih luas untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik. APBD ini kan baru pendapat anggaran dan alhamdulillah anggaran direstui untuk dibahas lebih lanjut dengan pendapatan asli daerah kurang lebih 28 miliar dan belanjanya 29, pembiayaannya itu kurang dari 900 miliar. Itu nanti akan dibahas di masing-masing komisi. Kemudian komisi memberikan masukan, dibahas lagi persetujuan banggar dan disahkan sebagai anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Pajak dan retribusi saya kira nggak ada, hanya option PKB, BPKB itu yang mengurangi dana yang masuk provinsi kurang lebih 4 triliun. Itu yang menyebabkan PAD kita kurang. Ya itu nanti. Ya tentu akan mengoptimalkan dari masing-masing BUMD yang ada, Bank Jatim, kemudian BUMD yang lainnya, Bank Perkreditan Rakyat dan lain sebagainya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kita akan membahas tentang hasil rapat pada hari ini, terutama salah satunya adalah perubahan pajak dan juga retribusi, kemudian anggaran untuk tahun 2026. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak, setelah tadi kita menyaksikan rapat ya, ada penjelasan dari Banggar, kemudian juga ada penjelasan dari Ibu Gubernur juga tentang anggaran 2025 dan juga 2026 secara garis besar untuk APBD sendiri menurut Pak Denny seperti apa? Iya, jadi memang terkait dengan APBD, rancangan APBD tahun 2026 nanti memang ada beberapa yang kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya karena memang kondisi hari ini menyelaraskan program pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi ini yang akan kita tekankan, karena beberapa tidak match ya. Jadi bagaimana kemudian ke depan belanja infrastruktur bisa kemudian menuju ke 40% yang hari ini angkanya masih agak jauh, meskipun kami belum mendalami di masing-masing OPD, RKA, rencana kerja anggarannya OPD belum kami terima, karena pasca ini kita akan masuk di situ, kita akan membedah itu. Kemudian beberapa catatan kami ingin mengoptimalisasi potensi PAD yang ini tidak membebani rakyat. Jadi konsepnya bagaimana kemudian PAD naik, tapi rakyat tidak langsung dibebani. Maka kami menghindari betul
kenaikan atau menaikkan pajak-pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu yang benar-benar kami jaga agar di tengah kondisi yang seperti sekarang masyarakat tidak merasakan dampak yang lebih buruk terhadap perekonomiannya, karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur hari ini baru di angka 1,8, ini masih agak jauh dari target realistis, mulai dari 2,2 kemudian 4, sekian sampai ke 5, ini menjadi target optimisnya di sana masih cukup jauh, kita ingin mendorong di sana. Catatan-catatannya salah satunya sebenarnya yang belum dilakukan adalah salah satunya itu terkait dengan inventarisasi dan optimalisasi aset. Jadi asetnya pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat banyak, sangat luas, dan catatan kami ada beberapa yang banyak bahkan yang kemudian belum maksimal. Khususnya beberapa aset yang dalam tanda kutip yang mangkrak itu ya kesannya ketika disewakan, dikelola oleh pihak ketiga atau yang lain itu tidak memberikan PAD yang cukup sebenarnya, dan itu masih bisa ditingkatkan. Kami masuk di situ. Kemudian yang menjadi catatan kritis kami salah satunya terkait dengan penambahan sumbangsi pendapatan dari BUMD. Ini yang menjadi catatan kritis, bahkan kami di Banggar salah satunya merekomendasikan untuk pembentukan pansus BUMD. Ini menjadi catatan kritis kami karena beban anggaran terlalu besar, kemudian PAD yang didapatkan sangat minim. Kami ingin kemudian melihat BUMD yang ada di Jawa Timur, milik Provinsi Jawa Timur ini, bagaimana kemudian kita dorong lagi. Kalau memang dianggap tidak optimal dan sudah beberapa kali diberi kesempatan untuk berbenah, tapi kemudian tidak melakukan hal-hal yang baik, menjadi beban dari segi nilai aset, penyertaan modal, dan lain-lain, ini ada catatan kami ada 3-4 BUMD yang miris bagi saya, bagi kami ya di Banggar kemarin, mungkin akan kita usulkan, rekomendasikan untuk di-merger atau kalau perlu dibubarkan. Supaya tidak menjadi beban. Dan ini karena memang penyertaan modal cukup tinggi. Itu salah satu yang menjadi fokus kita, bagaimana poin inti salah satunya bagaimana di tengah kondisi sekarang efisiensi kemudian transfer pusat yang berkurang juga, tapi defisit anggaran ini tidak kita tutup dengan beban kepada rakyat. Kita ingin mengoptimalisasi apa yang Jawa Timur punya, apa yang pemerintah provinsi punya, yakni dari kemudian efisiensi BUMD, kemudian kalau terkait dengan pendapatan atau pajak retribusi daerah, kita juga masuknya ke sektor yang lebih besar. Kami juga mendorong optimalisasi dari pihak swasta, karena peran serta swasta hari ini kurang bisa kemudian diukur. Jawa Timur begitu banyak perusahaan swasta, tapi kemudian untuk menaikkan atau meningkatkan perekonomian, kemudian sumbangsi yang langsung kepada masyarakat yang berupa CSR atau yang lain ini belum kemudian diukur dengan baik. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang pihak swasta yang cukup banyak ya Pak ya di Jawa Timur, apa sih Pak yang menjadi penyebab utama sehingga banyaknya perusahaan swasta ini belum cukup memberikan retribusi atau memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat di Jawa Timur terutama? Ya, kita melihat pola koordinasi yang hari ini belum berjalan dengan baik ya. Bagaimana kemudian pihak swasta ini kontribusi dengan pemerintah kabupaten kota, kontribusi dengan pemerintah provinsi, ini memang harus duduk bareng, dan kami melihat ini belum krek gitu lah bahasanya ya. Dan kami menyadari, jangankan dengan pihak swasta, mohon maaf, dengan BUMD yang punya kita sendiri, punya pemerintah provinsi sendiri aja belum maksimal. Maka kita dorongnya ke sana, kita dorong sana supaya BUMD bisa lebih optimal, yang memang dianggap menjadi beban ya kita bubarkan saja. Sedang swasta kita dorong untuk CSR-nya bisa lebih menyentuh rakyat secara langsung. Baik, bagaimana DPRD ini mengawal agar belanja modal atau investasi tidak dikalahkan oleh belanja rutin, Bapak? Iya, ini memang menjadi catatan di hampir semua tempat ya, bahwa memang beban belanja rutin ini memang bebannya memang cukup tinggi. Nah, ini kita akan pelan-pelan mencoba mengurangi itu dengan kemudian mengefisiensi beberapa kegiatan. Kami juga tadi menghimbau agar kegiatan-kegiatan yang berupa seremonial ini yang kemudian rutinitas, ya mohon maaf, yang perayaan-perayaan yang tidak terlalu urgent memang harus ditiadakan. Sehingga bebannya bisa menjadi belanja modal. Kita memberikan penguatan
kepada OPD yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan dampaknya langsung dirasakan. Memang poin utama di situ sih, kita ingin naikkan PAD, naikkan pendapatan, kemudian ya juga mengurangi belanja-belanja rutin yang tidak terlalu urgent, tapi tidak kemudian menambah beban rakyat dengan menaikkan pajak. Nah, kalau kita beralih ke pajak ini, Bapak, sekarang ini kan banyak sekali isu-isu bahwa akan ada pajak baru yang sebelumnya mungkin sudah ada, kemudian ada lagi nih pajak baru. Kira-kira bagaimana sikap DPRD ini untuk mengatasi supaya tidak ada pajak baru, misalkan untuk pedagang online yang biasanya kita bebas pajak, katanya nantinya akan ada dikenakan pajak begitu. Ya, ini yang harus kita sinkronkan juga ya, karena ada beberapa kebijakan ini yang menjadi ruangnya pemerintah pusat. Kami tidak bisa kemudian tidak melanjutkan program itu, tidak kemudian kita membebaskan dalam konteks hanya Jawa Timur, kita harus melihat itu juga. Tapi khusus Jawa Timur sendiri, kami tidak akan menambah pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Baik kemudian istilahnya pajak bagi pengusaha kecil, pajaknya masyarakat kecil, ataupun pajak kendaraan bermotor, ini yang tidak kemudian kita secara langsung menaikkan. Kita akan menggali potensi-potensi lain, dan ini masih banyak sebenarnya. Tadi sempat disampaikan juga dalam laporan Bu Gubernur terkait dengan pajak-pajak usaha, misal pajak-pajak kendaraan usaha ini kayak alat berat, alat transportasi, yang ini konteksnya bisnis itu mungkin masih bisa kita naikkan lagi, tapi yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu yang kita hindari. Jadi kita juga harus melihat juga bahwa ada beberapa kebijakan yang ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang kita tidak bisa kemudian menolak. Tapi khusus yang Jawa Timur sendiri, kami berusaha betul agar pajak yang langsung singgungan dengan masyarakat tidak dinaikkan. Berarti ini sedikit jaminan begitu ya Pak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa nantinya tidak ada pajak baru untuk masyarakat Jawa Timur, kecuali kalau memang ini kebijakan dari pemerintah pusat. Betul. Semoga nanti keresahan masyarakat terhadap pajak dan juga kondisi perekonomian kita yang saat ini masih belum membaik, Bapak. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, ngaten nih Bapak. Baik, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Dan pemirsa, tadi obrolan saya dengan Pak Denny. Kesimpulannya adalah sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membebani masyarakat dalam meningkatkan PAD Jawa Timur. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tidak bisa berkata apa-apa kalau misalkan nanti ada keputusan dari pemerintah pusat, yang mana keputusan atau kebijakan dari pemerintah pusat ini juga harus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari hasil rapat paripurna kali ini dan juga beberapa pendapat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tanpa membebani masyarakat Jawa Timur. Dan semoga kedepannya pemerataan pajak dan retribusi daerah dapat membawa manfaat yang baik khususnya untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh